Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jakatawan Jaya SPD, unit kerja di SD Negeri Tegalega, Kecamatan Cidolo, Kabupaten Sukabumi. Yang terhormat Ibu Helsi Elselia sebagai fasilitator dan Ibu Arini sebagai pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik praobservasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Giri Nasumbara. Beliau mengajar di kelas 4. Assalamualaikum Pak Giri. Waalaikumsalam Pak Jaka. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Giri? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Jaka juga? Alhamdulillah juga sehat Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya, saya mengganggu waktu Bapak. Apakah Pak Giri sibuk nggak hari ini? Saya lihat dari tadi kayaknya Pak Giri sedang ada kegiatan. Enggak Pak, kalau sibuk tapi saya sedang persiapan mengisi RHK di PMM. Oh gitu Pak ya. Baik Pak, seperti yang direncanakan beberapa waktu hari yang lalu, saya telah menyampaikan bahwa saya akan melakukan coaching supervisi di kelas, ya Pak ya. Kemudian kegiatan supervisi akademik tersebut tujuannya adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, juga sebagai refleksi atau perbaikan kualitas atas pembelajaran yang telah kita lakukan, sehingga nantinya kita akan benar-benar melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Gitu Pak ya? Ya. Baik, Pak silahkan kita mulai. Oke. Kira-kira nih Pak, bagaimana nih perasaan Bapak ketika tahu bahwa saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik di kelas Bapak? Dan hal baik apa yang Bapak harapkan nanti dari kegiatan kita ini? Ya, perasaan saya sangat senang dan juga bahagia karena dengan adanya kegiatan supervisi ini saya dapat merefleksikan diri saya. Kemudian saya berharap dari kegiatan ini dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, sehingga pembelajaran berpihak kepada murid akan semakin baik. Itu harapan. Oke, luar biasa sekali Pak Giri ya. Kegiatannya nanti akan diobservasi mungkin pada besok hari Pak ya. Itu materinya tentang apa Pak? Serta tujuan pembelajarannya apa nanti itu Pak? Untuk materinya saya akan mengambil tema untuk materinya yaitu bagian tumbuhan dan fungsinya. Adapun tujuannya yaitu siswa mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan serta fungsinya. Oh gitu Pak ya. Berarti tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik Pak Giri. Kira-kira ini nanti kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan? Yang pertama untuk murid, kemudian yang kedua kompetensi kita sebagai guru. Ya, untuk kompetensinya ada dua Pak Jaka, yaitu yang ingin dikembangkan maksudnya. Yang pertama rasa percaya diri, kemudian kolaborasi serta meningkatkan keaktifan mereka saat belajar atau pembelajaran di kelas. Kemudian kaitannya dengan kompetensi saya sebagai guru, yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar. Maksudnya kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi serta KSM. Baik Pak Giri, berarti nanti Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, betul ya? Ya. Ya betul Pak Jaka. Oke. Kemudian kira-kira apa nanti kompetensi pada murid tadi, yaitu meningkatkan rasa percaya diri kan ya? Ya. Kemudian ada kolaborasi di kelompok-kelompoknya, terus murid dibagi menjadi beberapa kelompok kira-kira. Ya. Saya akan membaginya menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama yaitu kinestetik, yang kedua yaitu audio, dan yang ketiga yaitu visual. Ya. Baik Pak Giri,
untuk mencapai target atas kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Giri nanti, apa strategi mungkin kira-kira yang Ibu gunakan atau Pak Giri siapkan? Yang akan saya siapkan tentunya yang seperti biasa kita lakukan, yaitu merancang skenario pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP berdiferensiasi. Baik Pak Giri, untuk mencapai target atas kompetensi yang ingin Bapak capai atau Bapak kembangkan nanti, strategi apa yang akan Bapak gunakan atau Bapak siapkan nanti, Pak? Strateginya ada 4 Pak Jaka, yaitu yang pertama merancang skenario pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP berdiferensiasi, itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan pertanyaan pemantik sebagai asesmen diagnostik awal. Untuk yang ketiga, membentuk kelompok sesuai dengan karakteristik siswa. Dan untuk yang keempat, merancang LKPD untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu siswa dapat mengetahui bagian tumbuhan serta fungsinya itu. Baik Pak Giri, ya, berarti ada 4 nanti Pak ya? Iya. Strateginya yaitu yang pertama tadi merancang skenario pembelajaran, yang keduanya mempersiapkan pertanyaan pemantik, yang ketiga membentuk kelompok sesuai dengan karakter siswa, yang keempatnya merancang LKPD, Pak ya. Baik Pak, kira-kira kapan nih Pak Giri kita akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut, Pak? Insya Allah akan kita laksanakan besok. Besok Pak ya? Iya. Baik Pak, kalau begitu nanti waktu pas pelaksanaannya saya akan masuk ke kelas Bapak untuk melaksanakan observasi ya Pak ya. Nanti setelah selesai pelaksanaan proses observasinya atau pembelajarannya, kita akan melaksanakan percakapan kembali Pak pada pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu hari ini sebagai praktik pengajar saya Pak. Ya, baik, Pak. Sebelum diakhiri percakapan hari ini, apa yang Bapak dapatkan nih Pak dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Untuk percakapan hari ini yang saya dapatkan yaitu gambaran pelaksanaan proses pembelajaran nantinya Pak. Di antaranya saya menyiapkan media yang akan digunakan seperti metode atau strategi yang akan dipakai pada saat proses pembelajaran nantinya Pak besok. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sebagai tahap awal dari sebuah observasi sampai besok ya Pak Giri ya. Demikian percakapan hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasinya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat-sehat selalu Pak Giri ya. Amin. Baik ya berdak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Halo, apa kabar semuanya? baik, Halo, apa kabar? baik-baik saja. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Yes. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, bahwa pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas dalam keadaan sehat dan juga menyenangkan. Kita dapat tersenyum. Sepatutnya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Amin. Amin. Kemana Pak? Amin. Ya, kita lihat. Kita punya pohon absensi. Iya, semuanya hadir. Ini lihat. Kecuali dia benar Pak Mi. Di sini ya ada ya Pak Mi yang tidak itu nempel kartu nama. Untuk selanjutnya yaitu kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Pimpin oleh seorang. Oke, silakan ke depan. Sebelum kita belajar. Sebelum kita belajar, berdoa mulai. Sudah selesai. Doa
hanya kepada Tuhan supaya kita dimudahkan dalam belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita seperti biasa yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah sisi sisi rasa nasionalisme kita kepada negara kita, yaitu negara apa? Indonesia. Silakan dipimpin oleh Nesa. Silakan semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat Nesa. Sebelumnya masih ingatkah kesepakatan kelas kita, yaitu belajar dengan tertib dan juga berbicara dengan soal. Sebelum kita memulai kepada materi, Pak Giri ada sebuah pertanyaan bagi kalian. Perhatikan, Pak Giri akan menggambar sebuah apa nanti di sini di Pak Giri lihat. Lihat di sini. Ini kira-kira Pak Giri akan menggambar apa? Bunga. Hah? Daun. Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Coba apa yang akan Pak Giri gambar? Maaf ya kalau gambarnya seadanya. Ada pertanyaan dari Pak Giri buat kalian semuanya. Lihat, ini adalah apa namanya? Tumbuhan. Khususnya apa yang apa dari tumbuhan ini yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan tumbuhan ini untuk hidup? Maksudnya? Gini maksudnya ya. Di antara tumbuhan ini ada akar, terus ada apa lagi? Ada daun, ada bunga, ada putik bunga ini yang selamat, ada bunga yang masih kecil, dan ini ada buahnya ya, bijinya, biji dari hasil bunga ini yang sudah rontok, kemudian ini ada bijinya. Dari semuanya ini, dari akar, dari daun, dari batang, ini ada batangnya. Mana yang paling berpengaruh terhadap tumbuhan ini supaya terus hidup? Akar. Bagi ditanya pada Wajil memilih akar tadi. Kenapa menyebutkan akar yang paling penting? Karena untuk apa? Menyerap air. Iya, bagus. Ada lagi? Ada yang berbeda pilihannya. Pak Giri misalnya sama daun gitu ada. Sok, kasih jawab. Ada jawab nggak? Ayo.
Daun, ya. Apa daun? Angkat tangan dulu. Daun. Kenapa daun? Karena untuk oksigen dari hasil fotosintesis. Pinter. Terus ada yang lain, ada yang memilih batang atau akar atau buahnya atau bijinya? Ada? Enggak. Jadi kesimpulannya, maaf ya, kesimpulan dari pertanyaan Pak Giri ini, semua tumbuhan ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan itu sendiri. Misalnya daun untuk fotosintesis, akar untuk menyerap air. Nah, pada pembelajaran kali ini materi kita yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tadi bagian tumbuhan itu akar, daun, batang, dan sebagainya. Ada bunga. Terus fungsinya untuk apa? Sekarang kita akan belajar tentang itu. Tujuannya untuk apa kita belajar ini? Yaitu supaya kalian tahu mengetahui fungsi dan supaya kalian mengetahui bagian-bagian tumbuhan tersebut dan fungsinya. Coba kita lihat ke laptop. Di sini di laptop ada materi. Kalian pahami, kalian lihat, nanti kalian jelaskan. Sudah dapat dipahami dari isi video tersebut? Coba jelaskan apa yang kalian dapat dari video tadi. Angkat tangan. Angga, ya Angga sok. Angga apa? Akar apa? Akar ada apa dengan akar? Ada dua akar,
Oh, akar itu terdiri dari dua jenis. Satu, akar tunggal, akar serabut. Pintar, bagus. Tepuk tangan. Ada yang lain, ada yang lain. Silakan yang kalian dapat dari video tersebut. Nesa ada? Salwa? Hayo, masa satu orang? Hayo, Nan. Rika? Aduh, ya Allah. Biji, misalnya tentang biji atau buah? Buah ada apa dengan buah? Dengan biji itu untuk apa, Nesa? Calon tumbuhan baru. Eta berarti perhatikan, bagus. Ada lagi? Akar? Udah. Batang buat apa batang? Supaya tegak, supaya tumbuhan itu dapat tegak, menopang tumbuhan, menopang daun, menopang buah gitu ya, bagus. Itu adalah materi pembuka dari Pak Giri. Sekarang sebelum ke materi yang inti, Pak Giri akan ada ice breaking ya. Kita tentang tumbuh-tumbuhan. Pak Giri dibagi menjadi, berhubung ininya kelasnya gak cukup, nanti dibagi dua kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja. Silakan ke depan ke sini. Kita akan kira dia nyumput ke lapekan dia. Pakai stiking nak kapehan ya keturunan. Ini tuh. Lihat ini tuh. Tongkat kamera. Buat lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Hei, yang lain lihat di sini, lihat kita, lihat. Sok berdiri. Sok berdiri. Kita jadi tiasa, siap. Lepaskan tangan. Tong, iya, sok senyum mana. Nah, gitu. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Breaking ke kiri. Hadap kanan. Menghadap kanan. Hop. Pegang pundak temannya. Siap. Pegang. Kalau pagi ini bilang mangga, tahu pohon mangga? Tumbuhan bukan? Pohon mangga tahu enggak? Tahu, gitu. Pohon mangga loncat ke depan. Kalau pohon asap coba mangga. Nah, ngerti? Bagus. Jeruk ke belakang, jeruk. Nah, gitu. Jangan, awas, nggak boleh lupa. Kalau apel berbalik, jadi berbalik gitu. Siap, konsentrasi, melatih konsentrasi. Terus kalau yang durian yaitu berubah posisi, asalnya jumpai di sini, pindah ke sini. Siap? Tahu? Ngerti? Oke, kita mulai ice breaking-nya. Siap. Mangga. Mangga teh maju. Aduh, iya. Siap. Tampar apa tuh, ingat subhanallah. Ya, gitu. Siap. Mangga. Set, bagus. Jeruk. Bagus. Apel. Apa? Terus durian. Set. Gitu. Hei, kumpul di lingkaran. Gitu. Siap, enak. Siap, dites Pak Giri, enak. Belah kiri atau stop sampai dia. Durian, jeruk apa? Jeruk apa? Bagus, kesalah kayak bahaya ya. Konsentrasi. Mangga. Astagfirullahaladzim. Bahaya tapi itu. Fokus, siap deh. Jeruk mangga. Jeruk mangga. Ayo mangga teh harapannya. Terus mangga jeruk. Sini enggak? Durian apel.
Semoga es breaking tadi mengencerkan suasana. Keren. Sekarang pada pembelajaran kali ini, Pak Giri akan bertanya, siapa yang suka menggambar? Angkat tangan. Menggambar. Pak Giri teh. Angkat tangan tadi menggambar. Siapa yang suka menggambar? Ya, tidak. Bagus. Siapa yang suka menulis? Tuh ini yang suka menulis. Nanti Pak Giri buat kelompok. Siapa yang suka praktek? Pak, siapa yang suka praktek? Sekarang Pak Giri akan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat dan kesukaan kalian. Siapa yang suka menggambar? Angkat tangan. Nah, Pak Giri yang ditunjuk ini ya kelompok ini. Siapa yang suka menulis? Ini. Siapa yang suka di luar bereksplorasi atau praktek? Ini ya, bagus. Sekarang nanti akan diubah mejanya menjadi 3 kelompok. Ada yang suka menggambar, ini ada yang suka menulis dan ada yang suka praktek. Ini Pak Giri. Kumaha begitu lainnya dibuat kelompok berhadapan-hadapan. Buat sini. Bantu Bapak, bantu. Jadi 4 ya. Silakan membuat tinggalan. Di sini. Silakan. Nah, itu satu lagi. Coba tolong bantu lagi. Di atas ya kan dia. Ini tuh satu lagi. Iya. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Tadi ulangi, siapa yang suka menggambar? Ini ada kertas untuk kalian sebagai tugas lembar kerja siswa LKPD ya. Ini ada artikel-artikel bagi yang suka menulis, silahkan pelajari. Dan ini untuk yang suka berpraktek ada contoh tumbuhan. Ini nanti kalian sebutkan akarnya akar apa, terus batangnya atau bunganya fungsinya apa. Silakan. Selamat mengerjakan ya. Dia sama Yun sama. Mau makan kecil, dia lah sama lagi saya. Tanah, jangan tanah jangan dia. Balik diamkan, balik diamkan, balik tinggalkan kan dia. Untuk itu pagi ini siap pula. Kita kelar baru karena. Duduklah. Oh, silakan. Siap kelar baru nak. Penyampaian lah Pak begini. Sok. Silakan sekarang. Tugas yang dari Pak Giri tadi sudah dibagikan kelompok. Kalian sekarang tugasnya yaitu mempresentasikan ke depan, untuk ke depan. Dari tiap kelompok perwakilan 2 orang ya, 2 orang. Yang tadi ini bagian apa tadi? Praktek. Bagian apa ini? Bagian menulis. Ini sukanya menulis dan ini sukanya menggambar. Silakan dari 3 metode tersebut kalian sampaikan, dari hasil yang kalian observasikan tadi dan kalian gambar, presentasikan di depan sekarang ya. Silakan. Sekarang untuk kelompok siapa? Kelompok 1 ya, Sarwa, silakan. Yang lain silakan dengarkan presentasi dari teman kita. Lihat di sana.
Assalamualaikum. Tinggal itu ya. Ya. Sok siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsinya. Silakan. Ya, daun untuk fotosintesis. Terus? Ya, terus? Terus? Ya, silakan coba lihatkan hasil gambarnya. Ya, nanti kita akan tempel di tempat dinding kita ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tangan. Silakan untuk kelompok 2 yang suka menulis. Ini sudah banyak tulisannya. Silakan bawa hasil dari artikel-artikel yang Pak kasih. Silakan. So, Cana kan disukkan? So. Cana. Apa yun? Sama yun. Apa yun? Ya, sing tarik kan biasanya. Ya. Tasirif terbuka. Satu. Kami akan membacakan. Tinggal ikan. Ya, gitu. Terus mulai. Kami dari kelompok akan menjelaskan. Sing tarik. Tentang bagian-bagian kumpulan dan fungsinya. Nah, Neta. Sing tarik macan. Sing tarik. Ya, silakan tepuk tangan. Silakan untuk kelompok terakhir. Ke depan, tepuk tangan. Anak-anak semuanya tepuk tangan. Sok. Sing tarik sok pembukaan mah. Dari Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. 1. Tinggal itu kan ada anak-anak juga katakan ya. Karena pendidikan. Ya angkata. Ini adalah contoh atas kamu. Atas kamu bagus. Batang. Supaya dapat tumbuh itu bagus terus. Ya, daun untuk fotosintesis. Daun untuk fotosintesis betul. 4. Buah adalah pengganti makanan. 5. Cadangan makanan betul. Terus Ini adalah calon tumbuhan baru. Sekian dari kami, dari penelitian kami. ya bagus tepuk tangan. Tadi Pak Tariknya bagus ya. Silakan untuk tugasnya yang tadi dikumpulkan sama kiri dikumpulkan. Ini tugas gambarnya mana? Udah? Silakan. Iya. Tos. Ini adalah dari kegiatan tugas gambar kerja. Sudah? Ya. Ini hasilnya mana? Bagus. Nanti bagi simpan. Alhamdulillah dari pembelajaran kita hari ini tentang materi mohon perhatiannya di sini.
Dari materi bagian tumbuhan dan fungsinya, kita dapat mengetahui apa itu bentuk akar, bentuk pohon, bentuk daun, sudah tahu semuanya, tentu sudah tahu. Dan juga ditambah dengan lebih baik lagi yaitu fungsinya. Tadi fungsinya akar buat apa? Untuk menyerap air dan tanah. Yang kedua yaitu batangnya untuk menopang tumbuhan, betul. Yang ketiga, daun. Buat apa daun Bapak ini? Melakukan fotosintesis, membuat makanannya sendiri. Kelompok ini yang terakhir buat apa? Buah, ada buah. Jadi buah itu tuh cadangan makanan, gitu. Jadi apakah di dalam pembelajaran kali ini ada kendala? Tidak. Bagaimana pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran kali ini yaitu dengan bernyanyi. Silakan berdiri, bernyanyi. Di sebuah bunga ini ada kupu-kupu yang hinggap. Jadi kita bernyanyi tentang kupu-kupu. Kupunya bagus tidak ini? Ini kupu-kupu ya. Sudah tahu lagunya? Gini. Kupu-kupu yang lucu. Tahu lagu itu? Aduh, yang betul saya kamu. Siap ya? Kepanggil enak, panggil enak. Oh, berdiri, sob. Berdiri. Buat lingkaran dia, berdiri. Tepuk tangan biasanya, pasti dia lah. Sob, siap. Bisa. Baru. Satu, panggil enak, yang kedua. Kupu-kupu yang lucu. Sob. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Coba tadi udah hafal, kita jadi kompak, bagus menghafal. Siap dihafal nanti? Siap. Sekian pembelajaran kali ini. Untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan, bagian-bagian dari hewan ya, fungsi dan bagian dari hewan. Untuk pembelajaran kali ini pagi dicukupkan sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekian, pagi ditutup. Dengan silakan berdoa. Fadil, berdoa deh, berdoa tutup. Pulang kayaknya ya. Pulang. Sebelum kita pulang, kita membaca doa. berdoa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan coba.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan hari ini, yaitu percakapan pasca observasi bersama saya Jakarta Jaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Tegalega, Kabupaten Sukabumi. Saya di sini ditemani oleh Bapak Giri sebagai teman sejawat saya, guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya juga di sini ditemani oleh Ibu PP kita yang cantik dan baik hati, yaitu Ibu Arini. PP beliau sebagai pengajar praktik pada pendidikan dari penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Giri. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Giri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Ya. Baik Pak Giri, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Pak Giri terkait hasil observasi yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi atau merefleksi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di kelas kemarin. Pak Giri ya? Siap Pak Giri? Insya Allah Pak. Baik Pak Giri, bagaimana nih perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi yang telah kita laksanakan kemarin? Mungkin pertama karena belum terbiasa, yang kedua persiapannya mepet, jadi awalnya tegang gitu Bu Pak. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Kalaupun ada kendala pada saat observasi berlangsung kemarin. Baik, baik Pak Giri, berarti sudah berjalan dengan baik ya? Bisa diceritakan kembali nggak Pak, area pengembangannya apa, atau langkah-langkahnya, atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Baik Pak, untuk yang pertama tentu kita semua mempersiapkan FPP dulu ya Ibu. Untuk yang selanjutnya kita juga mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses observasi tersebut. Untuk yang selanjutnya, area pengembangan yang saya lakukan ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan kepada murid, yaitu yang pertama rasa percaya diri, kemudian kolaborasi, serta meningkatkan keaktifan mereka saat pembelajaran di kelas. Kemudian kaitannya dengan kompetensi saya sebagai guru, saya ingin meningkatkan kemampuan ataupun meningkatkan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSL. Mungkin seperti itu. Berarti area pengembangannya itu berkaitan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Giri ya. Kemudian kompetensi pada murid tadi ya, yaitu meningkatkan rasa percaya dirinya. Kemudian ada juga kolaborasi kelompok. Begitu ya Pak Giri ya? Menurut Bapak sejauh mana ini area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas apa belum Pak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi tentu saja semuanya pasti ada kekurangan ya Bapak. Baik ya Pak Giri, jadi menurut Bapak tadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan-kekurangan. Menurut Bapak ini apa sih kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi pada melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Di antara kekurangannya yaitu yang pertama mungkin alat peraga, yang kedua media pembelajarannya masih kurang, dan untuk waktunya juga mepet sekali sehingga persiapan kurang maksimal. Kemudian juga ada kendala yang khusus, mungkin seperti biasanya itu infokusnya Pak. Iya. Infokus itu bagus tapi mepet jadi mati Bu. Jadi langsung menggunakan laptop gitu. Jadi itu salah satu kendalanya. Yang kedua untuk siswa kelihatannya masih aktif sebagian, ada yang kurang aktif yang perlu masih ditingkatkan.
artinya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif mungkin dalam pembelajaran seperti itu Pak Jaka. Baik Pak Giri, tadi saya mendengar kurang aktif ya, Ya. sebagian dari Siswa. siswanya. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif kan di kelasnya. Nah kira-kira ini kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kenapa mereka kurang aktif? Kira-kira apa itu? Mungkin dalam pembagian jumlah siswa juga tidak merata. Ada yang mengandalkan juga beberapa siswa saja, yang lain diam gitu, seperti itu. Solusinya mungkin yang saya lakukan yaitu saya akan membagi kelompok dengan jumlah yang tidak begitu banyak, kemudian disesuaikan dengan gaya belajarnya, bakat dan minat anak tersebut. Oke. Baik, pagi ini berarti itu rencana ke depannya ya. Insyaallah. Pada saat pembelajaran nanti Bapak akan membuat kelompok yang disesuaikan dengan kenyamanan siswa, dengan Minat. disesuaikan dengan minatnya, Bakat. gaya belajarnya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti dapat terrealisasi dan dapat diterapkan dan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya, dibandingkan dengan hari-hari yang kemarin ya. Dan waktu saya observasi itu saya tunggu nih Pak ya Insyaallah. informasi apakah bisa direalisasikan atau tidak ya. Ya Pak Giri ya. Nah kira-kira kapan nih Pak Giri Bapak akan melakukan perubahan tersebut dengan rencana itu? Baik, mungkin secepat mungkin ya saya berusaha semaksimal mungkin di setiap pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan rencana yang saya buat, insya Allah. Akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, mungkin besok saya sudah mulai menerapkannya pembelajaran tersebut. Itu ya Pak Giri ya. Baik Pak Giri, luar biasa sekali Pak ya. Bapak akan melaksanakan perubahan pembelajarannya dengan sangat cepat sekali ya Pak. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Bapak bicarakan ini dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Ibu PP atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya dengan kegiatan pasca observasi ini. Baik rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai juga dari kegiatannya, baik dari pra kemudian pelaksanaan observasi setelah dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ari dan juga Pak Diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.